Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas tuntas soal persimpangan jalan energi di Indonesia. Ini tuh sebuah kisah tentang potensi yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama juga menghadapi tantangan yang gak kalah besar. Yuk kita mulai. Nah, ini dia paradoks utama yang mau kita bedah. Indonesia itu kan kayak banget ya sama sumber energi. Panas bumi, sungai, sinar matahari tropis, semuanya ada. Tapi anehnya, masih banyak banget saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati listrik. Sebenarnya ada apa sih? Oke, pertama-tama kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Ini tuh bukan sekadar ngomongin kabel atau turbin loh, tapi soal kemana arah negara kita ini mau melangkah ke depannya. Faktanya, coba deh lihat ini. Sampai tahun 2023, 87% energi kita itu masih datang dari bahan bakar fosil. Angka ini nunjukin seberapa besar tantangan kita. Jadi, pergeseran yang dibutuhkan itu bukan lagi sekedar perubahan kecil, tapi benar-benar masif. Kalau kita lihat di atas kertas ya, komitmen Indonesia kelihatannya kuat banget. Kita sudah tanda tangan perjanjian Paris. Janji buat masa depan yang lebih hijau juga udah ada. Tapi kan kita semua tahu, janji itu harus dibuktikan dengan aksi yang nyata. Sekarang, biar kita benar-benar paham apa artinya transisi ini, yuk kita geser sedikit dari angka-angka besar dan kebijakan ke sebuah cerita nyata yang sangat kuat dan inspiratif di lapangan. Biar kita bisa lihat dampak nyatanya, kenalan yuk sama Ibu Tri Mumpuni, atau yang akrab dipanggil Bu Puni. Beliau ini seorang inovator yang mendedikasikan hidupnya untuk menerangi desa-desa terpencil. Dan kata-kata beliau ini, wah, ngena banget. Tanpa listrik, pembangunan ekonomi itu cuma omong kosong. Pendekatan Bu Puni ini cerdas banget. Beliau nggak nungguin proyek listrik raksasa dari pemerintah datang. Sebaliknya, beliau lihat potensi yang ada di sekitar. Aliran sungai. Terus, diubah deh jadi pembangkit listrik mikrohidro. Jadi, kemandirian energinya dibangun langsung dari masyarakatnya sendiri. Dan ini nih efek berantainya. Keren banget. Listrik itu bukan cuma soal lampu nyala loh. Ini artinya anak-anak jadi bisa belajar kalau malam. Puskesmas bisa menyimpan vaksin dengan aman. Dan yang paling penting, roda ekonomi di desa mulai berputar. Warga jadi bisa buka usaha-usaha baru. Jadi, kunci utamanya menurut Bu Puni itu bukan duit duluan. Tapi ini, modal sosial. Kekuatan dari komunitas yang kerja bareng atau yang kita kenal dengan gotong royong untuk membangun masa depan mereka. Kalau masyarakatnya sudah bersatu, turbin yang beratnya minta ampun pun bisa mereka angkut bareng-bareng menembus hutan. Cerita Bu Puni tadi kan nunjukin betapa kuatnya solusi skala kecil ya. Nah sekarang, yuk kita lihat perangkat apa aja sih yang sebenarnya Indonesia butuhkan untuk melakukan transisi ini dalam skala nasional. Sekarang, kita ngomongin tenaga surya. Ini jadi salah satu jagoan utamanya. Sebagai negara tropis yang disinari matahari sepanjang tahun, potensinya wah gede banget. Proyek YPLTS Terapung Cirata, yang katanya terbesar di Asia Tenggara, itu jadi bukti ambisi kita. Tapi, ada pertanyaan klasik nih. Kalau andalannya matahari, terus gimana dong pas lagi mendung atau malam hari? Gimana caranya listrik tetap nyala? Nah, jawabannya itu ada di penyimpanan energi. Dan salah satu teknologi paling menjanjikan saat ini adalah baterai solid state. Coba bayangin deh, ada baterai yang jauh lebih aman, lebih efisien, dan lebih tahan lama. Inilah yang bisa jadi kunci buat mengatasi masalah cuaca dan menjaga listrik tetap stabil 24/7. Dan pilihannya tuh gak berhenti di situ aja. Masih banyak alat lain di kotak peralatan kita. Mulai dari memanfaatkan angin kencang di pesisir, panas dari perut bumi, sampai teknologi masa depan seperti amonia hijau buat bahan bakar bersih di industri. Jadi, pilihan teknologinya makin beragam. Oke, jadi pertanyaannya, kalau teknologinya makin murah, potensinya juga gede banget, terus apa dong yang ngeganjel? Nah, disinilah kita ketemu sama yang namanya jurang antara janji dan realita di lapangan. Ini yang sering disebut kesenjangan implementasi. Di satu sisi, janjinya gede banget. 61% listrik baru harus dari energi terbarukan. Tapi di sisi lain, kenyataannya beda jauh. Eksekusinya lambat, investor jadi ragu-ragu, dan aturan yang bagus seringkali mandek di tengah jalan. Dan yang bikin makin ironis tuh ini, alasan biaya sebenarnya udah nggak terlalu relevan lagi. Lihat aja data ini. Harga listrik dari tenaga angin itu udah anjlok turun hampir setengahnya loh, cuma dalam beberapa tahun. Secara ekonomi, ini tuh makin masuk akal. Ujung-ujungnya, buat nutup jurang tadi, kuncinya ya balik lagi ke kita, ke orang-orangnya, para penggeraknya. Tapi kabar baiknya adalah ada gerakan yang mulai tumbuh nih, mulai dari program pemerintah kayak Akademi Gerilya yang ngajak ribuan mahasiswa. Gerakan dari bawah seperti Patriot Energinya Bu Puni, sampai kita sebagai konsumen yang proaktif pasang panel surya di atap. Generasi baru yang berdedikasi dan punya skill itu siap buat mengambil alih tantangan ini.
Jadi pertanyaan besarnya di akhir adalah ini. Kalau semua kepingan puzzle-nya, teknologi, sumber daya, dan orang-orangnya, sudah ada, lalu apa yang sesungguhnya menghalangi kita? Jangan-jangan tantangan terbesarnya itu bukan lagi soal teknis, tapi soal kemauan politik, keberanian, dan yang paling penting, eksekusi.